Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita coba bahas saham KKGI teman-teman ya. Saham KKGI, coba kita cek KKGI. Nah, saham KKGI atau Resource Alam Indonesia ini memiliki prospek yang lumayan positif ya teman-teman. Cuman kinerja keuangan KKGI itu katakan laba bersih 574 miliar dengan proyeksi tambahan laba dapat meningkat ya. Dan ini kalau kita lihat dividennya juga lumayan besar ya KKGI ini ya. Di perdagangan hari kemarin KKGI turun ya. Turun KKGI. Turun 3,98%. Jadi kalau kita lihat memang dia udah naik cukup tinggi teman-teman ya. Dari 358 sampai tertinggi di 450 ya. Nah, ini sekarang sudah terkoreksi lagi 386 ya. Secara tren jangka panjang KKGI hampir mirip juga ya. Jadi ini dari tahun Agustus 2024 itu turun terus sampai sekarang ya. Dan ini terendah di 356 ya. 356 di bulan April ya, 356 tuh ya. Kemudian naik tinggi, ini udah turun lagi. Jadi trennya tuh masih turun teman-teman. Jadi masih berpotensi turun, tetapi ada potensi pembalikan arah. Kalau dia kuat ya bisa mantul. Jadi kalau tembus di 450-an mungkin ya, ini dia trennya positif ya secara teknikal ya. Tapi kalau dia gagal, dia akan lanjut tren penurunannya sampai 280-an lah ya. 280 itu di bawah 300 ya. Nah, ini kita lihat KKGI itu secara tren jangka panjang ya. Memang dia itu sahamnya naik turun seperti ini teman-teman ya. Ya karena dia saham komoditas ya. Jadi kalau mungkin pas kaitan harga komoditasnya naik, dia naik. Kemudian turun. Ini coba lihat nih, kita lihat. Ini 2022 naik tinggi, kemudian turun. 2024 habis itu naik tinggi lagi, turun lagi ya. Ini ya mudah-mudahan setelah ini dia naik lagi teman-teman. Kalau naik lagi dia bisa naik sampai 700-an lah ya. Kalau 700 besar banget nih potensinya. Nanti kita lihat fundamentalnya juga ya. Kalau secara MA coba kita lihat, masih jual teman-teman ya. Tekanan jualnya cukup tinggi ya, karena dia udah di bawah MA 20. Walaupun secara stokastik dia udah mulai beli. Asing jualan terus nih ya. 10.000, 1.000, 8.000, 58.000. Jadi jualan. Coba newsnya apa ini newsnya? Nah ini ya, dikurangi porsi kepemilikan saham direksi ya. Kita lihat di dividennya ya. Nah ini tren 1 tahun memang turun teman-teman ya. Tapi dia sempat naik tinggi ini di Agustus 2024. Setelah itu turun terus. Kemudian kita lihat ini kinerjanya. Dividen ada ya, tapi kecil memang teman-teman ya. Dividennya itu kecil. Nah, di tahun 2024 kemarin dividennya di bulan Juli ya, 49. Jadi kalau kita bandingkan dengan harganya, 49 dibagi
386 ya. 12% ya. Kalau kita pakai harga yang sekarang itu dividen 2024 itu 12%. Tapi kalau teman-teman masuknya di harga misalnya 439 ini ya, ini beda lagi ya. 49 dibagi 439, 11%. Nah, kalau di harga tertinggi ini ya kecil teman-teman ya. Jadi secara bulanan 6 bulan dia harganya turun 33%, 3 bulan turun juga, 1 bulan ini udah naik nih ya. Ini ya terendah di 358, jadi ini sudah mulai naik, cuman kemudian dia terkoreksi lagi ya. Secara EPS ini kita lihat EPS-nya ya. Sumber bisnisnya ini ya, cool ya paling besar, kemudian yang lain kecil-kecil. Paling banyak ekspor ke Cina juga, Indonesia juga ada. Dividennya ini kok belum tertulis di sini ya, harusnya ada ini dividennya. Kita lihat IPS-nya turun dikit teman-teman ya, dari 135 ke 131 ya. Jadi kita lihat dividennya juga, kemungkinan dividennya juga turun kecil ya, walaupun jadi nggak sebesar tahun lalu ya. Jadi ada bagi dividen 14,9. Ada udah bagi dividen 14,9 dibagi harga saham yang sekarang 386. Jadi udah bagi dividen 3,8% ya. Di kemungkinan nanti ada dividen lagi di bulan Juli teman-teman ya. Jadi kalau dividennya hampir sama ya dengan tahun 2024, kemungkinan dividen yang belum dibagi itu ya sekitar 49 dikurangi 14, sekitar 35 dibagi harga sahamnya 386. Iya masih 9% lah ya, masih bagus lah ya. Jadi secara kinerja nggak begitu anjlok sebenarnya ya. Labanya itu turunnya cuma dikit lah ya. Jadi secara teknikal memang ini lagi tertekan ya saat KKGI ini ya, terutama setelah naik tinggi ya nih teman-teman, karena dia udah naik tinggi ya, kemungkinan ini yang beli di 356 ini udah pada take profit di sini teman-teman ya. 356 sampai 44 ya. Lumayan itu ya, 444 dikurangi 356. Udah cuan 24% ini. Makanya dia ini nanti kalau dia turun di sekitar 370 atau 360 ini bagus nih. Silakan masuk nih teman-teman. Kita cek saham KKGI ini kinerja keuangan laba bersih. Oh ini tahun 2024 ya. Nah ini coba kita cek sini ya. PI rasionya 2,6, yield dividennya 16,8%. Kita cek di investing.com ya.
Wih, agak susah nih, lambat. Terlalu banyak. Ini tanggal berapa nih? Saham KKGI. Ini beritanya nih ya. Ini berita 20 Desember. Nah ini ya. Ini Februari 2025, ini berita yang terbaru teman-teman. Alihkan 2.814 lembar saham buyback. Telah menjual atau mengalihkan saham hasil buyback. Transaksi pengalihan saham tersebut berlangsung 25 Februari. Membantu persoalan. Saham KKGI dilepas pada harga 518 dan dengan demikian jumlah dana yang diperoleh 1,4. Jumlah saham hasil buyback diambil alih. Ini berita 24 Maret 2004. Kinerja keuangan positif dapat ditopang oleh dampak strategi efisiensi biaya, penguatan operasional, dan ekspansi yang terarah ya. Tumbuh 10%, laba bersih setelah pajak tumbuh 49,85% ya di akhir tahun kemarin teman-teman ya. Margin laba kotor tumbuh juga, mampu produksi 5,9 juta ton batu bara. Untuk tahun 2025 kayak menargetkan produksi 5,85%. 5,85 juta ya. Di kemungkinan naik nih di tahun 2025 teman-teman. Jadi kita tunggu ya nanti. Kemungkinan untuk dividennya mungkin sekitar bulan apa tadi? Juli ya. Nah, di bulan Juli. Kemungkinan di bulan Juli nanti bagi dividen lagi ya. Jadi secara teknikal nih saham KKGI memang masih tertekan ya, sampai nanti mungkin mulai ada perlawanan, mulai rebound lagi nanti sampai bulan Juli teman-teman. Jadi nanti mendekati bulan Juli ya, ini April, Mei, Juni, Juli. Kemungkinan kalau nggak akhir Mei atau awal Juni itu udah mulai naik ya, sampai nanti pembagian dividen biasanya itu di pertengahan Juli ya. Jadi kalau teman-teman mau hold jangka panjang, ini juga lumayan bagus ya, karena dividennya rutin ya, walaupun nggak begitu besar ya dividennya. Jadi ini mulai bagi dividen rutin itu dari 2018, 20, 21, 22, 23 juga, 24 udah mulai agak gede. Nah 25 ini kita tuh, kalau 25 ini lebih gede lagi, ini mantap nih. Walaupun dia harga sahamnya juga naik turun ya, biasa seperti sektor komoditas yang lain, tapi naik turunnya dia masih lumayan lah ya bagi dividennya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham KKGI. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja lah ya, cuma untuk traktir kopi aja. Teman-teman nanti bisa request saham atau bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.